Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru, yaitu kisah menantu dari surga. Kisah ini tidak kalah serunya dengan cerita-cerita Mimin sebelumnya. Oke, kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 16 tolong tanda tangani. Xie Jing merasa sedih di hatinya. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih merasa tidak nyaman. Sekarang situasinya sudah jelas. Sayang sekali jika tetap di sini. Xie Jing berbalik dan ingin pergi, tapi mendengar Ye Yan dengan tenang berkata, "Ini Xie Jing, Presiden keluarga Xie. Anda bisa memberitahu saya." Resepsionis tidak mengerti maksudnya dan terlihat bingung. Ye Yan tersenyum, "Aku hanya meminta petunjuk. Lagi pula tidak akan memakan waktu lama, kan?" Resepsionis ragu-ragu sejenak, namun tetap mengangkat telepon intercom dengan sikap profesional. Ketika orang lain yang menunggu melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Begini, selalu ada orang yang tidak percaya pada kejahatan dan menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Hei, kalau kamu ditolak nanti, kamu akan tahu berapa berat badanmu. Iya, jangan keluar sambil menangis seperti wanita tadi. Anda dan saya berkata satu sama lain seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Xie Jing merasa sangat malu dan dengan marah meraih lengan Ye Yan dan menariknya kembali. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersikeras datang ke sini bersamaku karena ingin membuatku malu?" Namun Ye Yan tidak bergerak sama sekali dan hanya berkata dengan tenang, "Tunggu dan lihat, bagaimana jika Anderson kebetulan punya waktu." Xie Jing hampir marah sampai mati. Orang ini tidak mengerti apa-apa, tapi dia main-main di sini. Nada suara Xie Kaidong dari samping sangat mengejek. "Menurutku Ye Yan benar. Bagaimana jika Tuan Anderson merasa dia harus bertemu denganmu begitu dia mendengar namamu sebagai CEO Xie?" Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin kedua karakter Xie Jing itu bukan koin Tiongkok? Ye Yan meliriknya dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan, dan seringai muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang melihat badut. Xie Kaidong sangat ketakutan dengan tampilan ini sehingga dia akan mengutuk ketika melihat resepsionis meletakkan telepon. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya, tapi dia masih memiliki senyum profesional di wajahnya, dan dia berkata dengan sopan kepada Xie Jing, "Monsieur, Tuan Anderson baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Anda datang pada waktu yang tepat, silakan lewat sini." Seluruh aula menjadi sunyi. Apa yang baru saja dia katakan? Sebenarnya, sangat setuju seperti itu. Bukankah mereka mengalami halusinasi pendengaran kolektif? Semua orang tercengang. Tahukah Anda, sejauh ini belum ada yang bisa bertemu dengan General Manager Ambro Group China, Anderson. Jawaban resepsionisnya adalah dia tidak terlihat. Tapi begitu Xie Jing tiba, Tuan Anderson langsung setuju untuk bertemu. "Tunggu, aku datang ke sini duluan. Haruskah kamu menemuiku dulu?" Yang lainnya segera mengikuti. Resepsionis meninggikan suaranya dan berkata dengan sopan, "Tuan Anderson berkata dia ingin bertemu Monsieur. Jadi mohon tunggu sebentar."
Sekarang, mereka benar-benar tercengang. Apakah ini oke? Xie Jing sendiri tercengang. Sebelum dia datang, dia sudah siap mental menghadapi situasi sulit dan tidak menguntungkan saat ini. Tapi saya tidak pernah berpikir pihak lain bisa setuju untuk bertemu dengan mudah. Xie Jing mau tidak mau melirik ke arah Ye Yan, dia benar-benar menebaknya lagi. Tuan Anderson benar-benar baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Di sisi lain, mata Xie Kaidong hampir keluar. Perubahan dalam berbagai hal benar-benar di luar dugaannya, dan bahkan membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Tunggu sebentar, aku juga dari grup Xie. Xie Jing, kamu harus membawaku bersamamu. Kalau tidak aku akan memberitahu nenek bahwa kamu mengucilkan kerabatmu. Xie Kaidong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia maju selangkah dan berkata dengan nada mengancam. Mata Xie Jing menjadi dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Resepsionis sudah berkata kepadanya dengan senyuman yang tidak berubah. Maaf. Tuan Anderson mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan menemui Anda. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat mengundang, Monsieur, silakan ikut dengan saya. Xie Kaidong sangat terkejut, marah, dan bingung. Namun dia hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak punya pilihan. Melihat Xie Jing masih berdiri di sana, Ye Yan mengulurkan tangannya dan mendorongnya dengan lembut. Masih belum pergi, Xie Jing sadar dan segera mengikutinya tanpa ada waktu untuk berpikir. Sepertinya kamu beruntung hari ini. Apa yang kamu katakan dengan santai benar-benar terjadi. Ye Yan tersenyum dan sangat rendah hati, bagus. Tak lama kemudian, lift berhenti. Kalian berdua, silakan ikut dengan saya. Saya akan mengantarmu ke sana. Tuan Anderson. Resepsionis hendak memimpin jalan. Tapi dia terkejut saat melihat seorang pria paruh baya berdiri di luar pintu. Apa identitas kedua tamu ini? Bagaimana Pak Anderson bisa datang menyambutnya secara langsung? Silakan saja, aku akan mengurus kedua tamu ini saja. Anderson fasih berbahasa Mandarin dan berbicara kepada resepsionis tanpa senyuman. Kemudian, dia menoleh, sikapnya menjadi lebih baik, dan berkata, "Terima kasih Bu. Silakan lewat sini." Beberapa orang duduk di ruang VIP yang luas dan terang. Tidak ada ketegangan di wajah Ye Yan, dia bahkan melihat dekorasi di ruangan itu dengan penuh minat. Jantung Xie Jing berdetak kencang. Ye Yan, jangan bersikap kasar di depan Tuan Anderson. Dia berkata dengan nada tegas. Pihak lain adalah eksekutif sebuah perusahaan multinasional. Bagaimana jika kinerja seperti itu membuat orang lain tidak senang dan pembicaraan berakhir? Sebelum Ye Yan dapat berbicara, Anderson berbicara terlebih dahulu. Tidak masalah. Tuan Xie tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Xie Jing menghela napas lega dan menatap Ye Yan, memperingatkannya untuk lebih jujur. Dia tidak menyadari bahwa setelah Anderson selesai berbicara, ada sedikit keringat dingin di dahinya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat Ye Yan tidak menunjukkan ekspresi tidak senang. Beberapa hari yang lalu, kantor pusat mengiriminya pemberitahuan yang sangat keras, dan juga mengiriminya foto Ye Yan. Jika dia tidak diperlakukan dengan baik,
dia harus pergi. Memikirkan hal ini, dia segera meminta seseorang untuk menyajikan teh panas dan buah-buahan. Monsieur, ada begitu banyak orang yang banyak bicara di sana sekarang, jadi sungguh tidak nyaman bagiku untuk turun untuk menyambut mereka. Tolong jangan tersinggung. Anderson berkata sambil tersenyum ramah. Xie Jing merasa sedikit tidak nyaman ketika dia berkata, Tuan Anderson terlalu sopan, kamilah yang memberanikan diri untuk berkunjung. Dia sangat bingung. Bukankah dikatakan bahwa Anderson jahat? Ini tidak mudah untuk dibicarakan. Untuk menghilangkan kecanggungan di hatinya, dia mengeluarkan surat niat untuk bekerja sama, menyerahkannya dengan kedua tangannya dan berkata dengan serius. Tuan Anderson, ini niat kami untuk bekerja sama dengan Sis Pharmaceuticals. Anda bisa melihatnya. Anderson segera mengambilnya dengan kedua tangannya dan membalik-balik beberapa halaman. Lalu dia berdeham dan meletakkan surat niat itu. Monsieur, surat niat Anda bagus, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Mengapa tidak melihat surat saya? Karena itu, Anderson mengambil dokumen yang sudah disiapkan dari samping dan mendorongnya ke depan Xie Jing. Xie Jing membukanya dan melihat bahwa itu adalah kontrak yang telah dibuat. Istilah-istilah di dalamnya hanya dapat digambarkan sebagai sangat baik. Yang paling penting adalah agen nasional, Tuan Anderson. Apakah Anda salah? Kerjasama yang kami usulkan bukanlah agen provinsi. Xie Jing mau tidak mau mengonfirmasi. Anderson tersenyum dan berkata, Monsieur, kontrak ini telah ditinjau dan disetujui oleh kantor pusat dan mewakili keputusan akhir grup Ambro. Xie Jing hanya bisa mengangguk secara mekanis. Semua orang berkata begitu, apalagi yang bisa dia lakukan? Jika tidak ada masalah, bisakah Anda menandatanganinya? Dengan cara ini kerjasama kita akan resmi selesai. Anderson menunggu beberapa detik dan menyerahkan pena. Bab 17 sangat cukup. Xie Jing sedikit bingung. Apakah Anda meminta diri Anda untuk menandatangani? Bagaimana dengan negosiasi? Bagaimana dengan diskusi? Bagaimana dengan tawar-menawar? Langkah pertama belum selesai. Lalu mengapa langkah terakhir sudah dimulai? Dia secara mekanis mengambil pena, menandatanganinya, dan menyimpan kontraknya. Tuan Xie, kita akan menjalin kerjasama yang menyenangkan mulai sekarang, kata Anderson dengan gembira. Xie Jing membuka mulutnya, tidak tahu apakah dia harus ikut bahagia. Ini adalah negosiasi bisnis paling aneh yang pernah dia lakukan. Lantai pertama gedung, Xie Kaidong duduk dengan ekspresi jelek di wajahnya, memandang dengan murung ke arah lift. Tepat ketika dia sedang kesal dan ingin memaksakan diri, lampu indikator lift menyala. Xie Jing dan Ye Yan keluar dari sana. Apakah mereka turun begitu cepat? Xie Kaidong tercengang. Belum genap 10 menit sejak dia berada di atas sana. Bukan? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Kerjasama bisnis tingkat ini akan memakan waktu beberapa jam untuk mencapai kesimpulan. Fakta bahwa mereka mengakhirinya dalam waktu sesingkat itu hanya berarti pertemuan ini gagal. Aku hanya bilang, apa yang bisa kamu lakukan jika naik ke sana? Hanya 10 menit kan?
Bahkan minum setekot teh pun membutuhkan waktu lebih dari ini. Melihatmu seperti ini, aku khawatir kamu telah diusir. Xie Kaidong merasa bahwa dia telah mengetahui kebenarannya dan dengan sengaja membuat sarkasme dengan keras, menarik perhatian semua orang. Xie Jing masih memikirkan apa yang terjadi tadi, jadi dia terlihat sedikit bingung. Melihat ini di mata Xie Kaidong, dia mengira dia menunjukkan keputusasaan setelah ditolak. Xie Jing, bagaimana rasanya diusir? Xie Kaidong berkata dengan nada kemenangan. Xie Jing kembali sadar dan menatapnya dengan dingin. Benar-benar memalukan. Presiden perusahaan farmasi Xie diusir dalam waktu kurang dari 10 menit ketika dia berbicara tentang kerjasama. Xie Kaidong berkata dengan nada mengejek, "Mengapa? Kamu melakukan hal-hal yang sia-sia, dan kamu juga menjadi sia-sia." Ye Yan dan Xie Jing memandangi tatapan penuh kemenangannya. Mereka sama sekali tidak merasa marah. Mereka hanya merasa konyol. "Ayo pergi." Ye Yan terlalu malas untuk memperhatikannya dan berkata pada Xie Jing. Xie Jing tidak ingin membuang waktu dengan Xie Kaidong, jadi dia mengangguk dan berjalan keluar. Adapun yang lainnya, meskipun mereka merasa sedikit aneh, mereka tidak berpikir mereka bisa mendapatkan apapun, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka segera. "Xie Jing, kali ini kamu tidak membahas kerjasama, tapi kamu juga meninggalkan kesan buruk pada Tuan Anderson. Tunggu saja sampai kamu menyerahkan ekuitas dan posisimu lalu pulang." Xie Kaidong membenarkan penilaiannya dan merasa bahwa dia memiliki peluang untuk menang, dengan senyuman dingin di wajahnya. Namun, wajah Xie Jing tidak terlihat panik dan putus asa seperti yang dia bayangkan. Dia bahkan tidak menjawab dan berjalan keluar pintu bersama Ye Yan. Sebelum meninggalkan rumah, mereka mendengar suara Xie Kaidong berbicara dengan cemas kepada resepsionis di belakang mereka. "Saya benar-benar mengenal Tuan Anderson, dan saya sudah membuat janji dengannya. Silakan hubungi dia lagi untuk mendapatkan petunjuk." Sore itu, grup Xie, ruang konferensi. Nyonya tua Xie duduk di kursi depan, wajahnya tenggelam seperti air. Xie Kaidong tidak mengerumuni neneknya untuk menyenangkannya seperti sebelumnya, tetapi duduk jauh dengan wajah muram. Dia mencoba segala cara, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melihat Anderson, Haku yang dia banggakan di jamuan makan sekarang seperti tamparan di wajahnya. Namun, Xie Kaidong juga sangat beruntung. Untungnya, Xie Jing juga diusir. Kali ini dia tidak memenangkan taruhan, tapi dia juga tidak kalah. Saat dia memikirkannya, Xie Jing masuk tanpa ekspresi dengan beberapa dokumen di tangannya. Xie Jing meliriknya dan berkata dengan ringan, "Tidak akan ada waktu berikutnya." Lu Minghao mengira yang dia maksud adalah dia ditolak sepenuhnya oleh Anderson, jadi dia merendahkan suaranya. "Tuan Xie, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya akan mendukung Anda." Dia merasa Xie Jing pasti tertekan sekarang. Dan ini saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi ini. Jadi dia sengaja membuat suaranya lembut dan tegas untuk menunjukkan kesetiaan. Xie Jing mendengarkan dengan sabar, memeriksa waktu dari waktu ke waktu. Akhirnya,
Semua orang hampir sampai, dan Xie Kaidong berbicara lebih dulu. Xie Jing, kamu pergi ke grup Ambro hari ini dan diusir oleh Tuan Anderson dalam waktu kurang dari 10 menit, kan? Xie Kaidong bertanya dengan keras. Dia sudah memikirkannya. Bahkan jika dia tidak kalah atau kalah, Xie Jing akan lebih malu daripada dirinya sendiri. Xie Jing mengangguk. Ya, dan untuk kerjasama yang begitu penting, kamu benar-benar membawa Yeyan yang kalah itu bersamamu. Apakah ini masalahnya? Xie Kaidong meninggikan suaranya dan mengertakkan gigi. Xie Jing menyipitkan matanya, tapi nadanya masih tenang. Ya, omong kosong. Nyonya Xie tiba-tiba menjadi marah. Masalah ini berkaitan dengan nasib masa depan Xie. Apakah Anda memperlakukannya seperti permainan anak-anak? Kerabat keluarga Xie yang hadir juga meledak. Apa aku tidak salah dengar? Xie Jing, bagaimana menurutmu, jika kamu tidak ingin membawa seseorang bersamamu, kamu harus membawa pecundang seperti itu? Sepertinya dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia memecahkan potnya dan menjatuhkannya. Kaidong setidaknya menganggapnya serius dan bekerja keras. Tapi kamu, Bahkan Xie Chengqian menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiao Jing, kamu sangat bingung. Xie Kaidong melihat situasi di depannya dengan kepuasan, dan kemudian memasang ekspresi sedih. Nenek, aku tidak menangani ini dengan baik. Aku turut prihatin pada keluarga Xie. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan, menunjuk ke arah Xie Jing dan berkata, tetapi pada saat itu, Tuan Anderson memberi kesempatan pada Xie Jing untuk bertemu dengannya. Demi memonopoli kredit, Xie Jing lebih memilih mengajak Yeyan, seorang pecundang tak berguna yang tidak mencapai apa-apa, daripada membiarkan aku pergi bersamanya. Apakah menurutmu ini konyol? Cahaya dingin muncul di mata Nyonya Xie, dan dia menepuk tongkat di tangannya dengan keras. Ini tidak masuk akal. Xie Jing, aku sangat kecewa padamu. Kamu benar-benar gagal memenuhi harapan semua kerabatmu. Xie Chengqian tidak berkata apa-apa, tapi dia juga sangat kesal. Jika menantu laki-laki ini tidak berguna, bagaimana mungkin Xie Jing bisa ditangkap? Mungkin Qin Fanglan benar, dan mereka harus bercerai sesegera mungkin. Di bawah tatapan semua orang, Xie Jing berdiri perlahan. Nenek, tidakkah kamu bertanya padaku apa yang ingin aku katakan? Tidak ada nada panik dalam nada bicaranya. Xie Kaidong meludah dengan dingin dan berkata, kamu dan suamimu yang tidak berguna telah mempermalukan keluarga Xie. Apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Sebuah cibiran keluar dari sudut mulut Xie Jing. Malu? Maaf. Menurutku aku tidak telah mempermalukan keluarga Xie. Xie Kaidong menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, kamu benar-benar berani berdalih. Saya hanya mengakui bahwa saya berbicara dengan Tuan Anderson kurang dari 10 menit. Xie Jing langsung menyela, 10 menit sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tas arsip di tangannya di atas meja dan mendorongnya ke depan Nyonya Xie. Ini kontrak agensi yang aku tanda tangani dengan Ambro Group. Nenek, tolong membacanya.
Bab 18 Keberpihakan yang jelas. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Apa yang mereka dengar? Kontrak agensi, murid Ni. Sie menyusut dan dia mengulurkan tangan dan mengambil kontrak. Pada awalnya, wajahnya terkejut, dan saat dia membaca, berubah menjadi keterkejutan yang tak terkendali. Apakah ini benar? Nyonya Sie meletakkan kontraknya dan bertanya dengan tidak percaya. Sie Jing berkata, tentu saja benar. Nyonya Sie tiba-tiba menjadi bersemangat. Oke, haha. Keluarga Sie ku akhirnya bisa sejahtera. Saat ini, kontrak telah diturunkan dan dibaca oleh orang lain. Setiap orang memiliki reaksi yang sama seperti wanita tua itu, mula-mula tidak percaya, lalu gembira. Hanya Sie Kaidong yang memegang kontrak di tangannya, gemetar, dan mengertakkan gigi untuk membukanya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap, hilang, dan dia kalah telak. Tidak mungkin, bagaimana bisa, kata Sie Kaidong tidak jelas. Tiba-tiba matanya berbinar. Saya mengerti. Sie Jing, Anda pasti telah menandatangani perjanjian rahasia lainnya dengan grup Ambro, kan? Anda diam-diam mengkhianati kepentingan keluarga Sie dengan imbalan kontrak eksplisit ini, kan? Ketika Sie Kaidong mengatakan ini, banyak orang yang terlihat curiga karena isi kontrak ini di luar imajinasi mereka. Wajah Sie Jing menjadi dingin. Sie Kaidong, apakah kamu tidak merasa malu karena mengatakan hal seperti itu? Sie Kaidong memasang pandangan lurus. Saya di sini untuk melindungi kepentingan keluarga Sie dari bahaya, dan saya tidak memiliki motif egois. Sie Jing hampir marah. Dia berkata, nenek kami bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Bagaimana kami bisa menyembunyikan hal semacam ini dari nenek? Semuanya diam. Siapa di keluarga ini yang berani mempertanyakan kemampuan wanita tua itu? Tidak lagi hidup. Jika pandangan bisa membunuh, maka Sie Kaidong telah memotong Sie Jing menjadi ribuan bagian. Nyonya Sie menatap tajam ke arah Sie Kaidong. Duduklah, aku belum bodoh. Sie Kaidong sangat marah hingga hampir meledak. Tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya tua Sie menoleh ke arah Sie Jing, dengan senyuman di wajahnya. Xiao Jing, anakmu benar-benar memberi nenek kejutan besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Inilah yang harus aku lakukan, kata Sie Jing tidak rendah hati atau sombong. Wanita tua itu berkata demikian, dan kerabat keluarga Sie segera mengubah nada bicara mereka. Tiba-tiba, segala macam pujian, dan pujian mengalir dari mulut mereka ke Sie Jing seolah-olah itu gratis. Namun, wajah Sie Jing tetap tenang. Dia mengetuk meja untuk membungkam semua orang dan berkata, Sie Kaidong, aku memenangkan taruhan ini, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Wajah Sie Kaidong berkedut, dan dia memaksakan diri untuk tersenyum. Sie Jing, kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu terlalu ekstrim. Kamu benar-benar menarik, ketika kamu memaksaku untuk mengundurkan diri. Mengapa kamu tidak berpikir untuk menjadi sebuah keluarga? Kata Sie Jing sambil mencibir. Wajah Sie Kaidong menjadi semakin jelek.
Dia menatap Xie Jing sebentar, lalu tiba-tiba memasang ekspresi menyedihkan dan bergegas ke Nyonya Xie. Nenek, aku tahu aku salah. Itu karena cucuku masih muda dan bodoh. Aku tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Tolong bantu aku mengatakan sesuatu. Nyonya Xie mengerutkan kening, mengangkat matanya untuk melihat Xie Jing yang tanpa ekspresi, dan kemudian melirik ke kerabat keluarga Xie lainnya. Orang-orang ini mendapat petunjuk dan tahu apa yang berani mereka lakukan, dan mereka semua berkata, "Xiao Jing, lupakan saja. Biarkan Xiao Dong meminta maaf padamu, jangan memaksakan diri. Bagaimanapun, kita semua adalah satu keluarga, dan kita harus saling membantu di masa depan, bukan?" Xie Jing menjawab dengan diam. Jika dia kalah hari ini, wanita tua itu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Alasannya sangat sederhana. Saya seorang perempuan. Apa maksudmu? Nyonya Xie bertanya dengan tenang. Nenek, kamu yang memutuskan. Xie Jing berkata dengan tenang. Nyonya Xie mengangguk puas dan berkata, Xiao Dong dan Xie Jing pernah bertaruh sebelumnya. Tetapi anak muda bersifat impulsif dan tidak boleh terlalu serius. Ketika Xie Kaidong mendengar ini, wajahnya menunjukkan sentuhan kegembiraan dan kebanggaan, dan semua orang juga tampak seperti itu benar. Tetapi wanita tua Xie segera mengganti topik pembicaraan. Tetapi karena Xiao Dong kalah, pasti ada hukuman. Ayo lakukan ini. Anda menyimpan bagiannya. Tetapi saya akan menghukum Anda dengan menyerahkan posisi Anda untuk sementara dan merenungkannya. Ekspresi Xie Kaidong memadat, dan semua orang juga tercengang. Xie Jing sedikit terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Kerjasama ini bukanlah masalah kecil, dan lubang yang digali Xie Kaidong untuk dirinya sendiri juga cukup besar. Nyonya Xie selalu memiliki wajah yang baik, dan dia harus tampil untuk menjaga citranya yang berpangkat tinggi. Ini sudah larut malam, Xie Jing duduk di samping tempat tidur. Karena dia minum sampanye di malam hari, wajahnya yang lembut diwarnai dengan sedikit rona merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana malas dan seksi. Ye Yan harus berpaling darinya untuk menenangkan detak jantungnya. Xie Jing terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, Ye Yan, masuklah bekerja di perusahaan. Ini adalah keputusan yang dia buat dengan penuh tekad. Jika Ye Yan datang bekerja di rumah Xie, dia bisa membayangkan ejekan macam apa yang akan dia hadapi, dan seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh Xie Kaidong dan Nyonya Xie padanya. Tapi Ye Yan tidak bisa selalu tinggal di rumah begitu saja. Namun hari ini Ye Yan mengikutinya ke grup Ambro, yang membuatnya merasa sepertinya ada sesuatu yang dinantikan dalam diri pria ini. Apa kamu tidak tertarik belajar kedokteran? Aku bisa mengatur agar kamu bekerja di pabrik farmasi. Meski gajinya tidak tinggi, tapi memulai dari dasar lebih baik daripada main-main sendiri. Xie Jing berkata dengan serius. Ye Yan tersenyum tak berdaya dan hanya bisa berkata dengan nada lembut. Saya bisa menangani urusan pekerjaan sendiri, untuk keterampilan medis. Kamu menyelesaikannya sendiri. Pekerjaan apa yang bisa kamu temukan sendiri?
Xie Jing tidak menyangka dia akan menolak. Ye Yan tidak menjelaskannya, tapi dia berkata dengan tenang, "Dengan kemampuan medisku, ini hanyalah sebuah pekerjaan. Beri aku waktu dan aku akan stabil." Dia tahu dia membutuhkan pekerjaan tetap sebagai penyamaran, dan dia sudah punya rencana. Xie Jing tidak mempercayainya sama sekali, dan mencibir, "Kamu menyebut itu keterampilan medis. Saya tidak tahu apa yang dapat kamu lihat dari situs web itu, jadi jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri." "Jangan khawatir, saya sudah merawat orang dan menghasilkan uang." Ye Yan tidak berbohong padanya. Ketika dia masih di sekolah kedokteran, dia bekerja sebagai pekerja magang di sebuah klinik dan mendapatkan uang untuk sementara waktu. Tetapi ketika Xie Jing mendengar ini, dia duduk tegak dan memarahi dengan marah. "Kamu sebenarnya pernah ke dokter sebelumnya? Kenapa kamu tidak mendiskusikannya denganku sebelumnya? Apakah kamu punya sertifikat kualifikasi medis? Tahukah kamu bahwa jika kamu tidak merawatnya dengan baik, kamu bisa membunuh seseorang? Apa-apaan ini? Kamu berpikir?" Dia memandang Ye Yan dan merasa sangat kecewa padanya. Pria ini benar-benar melakukan hal yang tidak bertanggung jawab demi uang. Xie Jing memerintahkan tanpa ragu, "Kamu tidak mau datang ke rumah Xie, oke. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Tapi aku tidak mengizinkanmu menggunakan keterampilan medis setengah hatimu untuk merawat orang. Itu merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Jika kamu ingin mencari pekerjaan, carilah yang lain." Bab 19 Hadiah ulang tahun. Ye Yan tidak mau berdebat dengannya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku bersumpah, aku tidak akan pernah sembarangan menggunakan keterampilan medis, itu saja." Xie Jing menatapnya dengan dingin untuk beberapa saat, melipat tangan di dada dan bersandar di tempat tidur dengan marah, tidak berkata apa-apa. Saat ini, pintu dibuka dengan paksa. Qin Fanglan masuk dan berkata kepada Ye Yan tanpa basa-basi, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah dapurnya sudah dirapikan?" "Sudah penuh," kata Ye Yan. "Kalau begitu, kembalilah ke kamarmu dan diamlah di sana." Karena Xie Jing mengatakan dia tidak berencana bercerai terakhir kali, Qin Fanglan menatap Ye Yan seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Dia tidak ingin putrinya yang cantik terbuang sia-sia di tangan orang yang tidak berguna ini. Ye Yan terlalu malas untuk berdebat dengannya dan berdiri. Ketika dia berjalan ke pintu, Qin Fanglan tiba-tiba berkata, "Xiao Jing, apakah ulang tahunmu akan segera datang?" Xie Jing sangat marah. Dia tercengang saat mendengar ini dan mengangguk. "Ya, ada apa?" "Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir kamu belum pernah merayakan ulang tahunmu dengan baik selama beberapa tahun ini. Bukankah kamu harus lebih memperhatikannya tahun ini?" Qin Fanglan sengaja berkata keras. Ye Yan berhenti sejenak, lalu melanjutkan berjalan kembali ke kamarnya. Mata Qin Fanglan bersinar dengan bangga. Dia sengaja mengingatkan Ye Yan bahwa Ye Yan tidak akan bisa lolos begitu saja jika waktunya tiba, dan dia harus menyiapkan hadiah yang layak apapun yang terjadi. Sedikit uang yang Ye Yan simpan mungkin habis untuk membeli gembok emas. Selama dia mencekiknya dan menolak memberinya uang, Ye Yan tidak akan bisa membeli apapun. Saat itu,
Semua orang sudah memberikan hadiah, tapi suaminya tidak punya apa-apa. Lihat, dia masih berani mengganggu Xie Jing. Ini baru permulaan. Dia sudah memikirkan berbagai cara untuk membuat putrinya membenci Ye Yan dan mengusirnya. Beberapa hari kemudian, kantor pusat farmasi C. Kantor presiden, ada ketukan di pintu. Masuk, Xie Jing meletakkan dokumen di tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lu." Lu Minghao membuka pintu dan masuk. Xie Jing tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata bertanya-tanya. Lu Minghao berjalan ke mejanya dengan senyum lembut di wajahnya. "Hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan aku telah menyiapkan hadiah untukmu." Dia mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus dengan sangat indah. Xie Jing menatapnya, tanpa ekspresi khusus di wajahnya. "Terima kasih." Dia adalah presiden perusahaan. Di hari ulang tahunnya, beberapa pimpinan senior di perusahaan biasanya memberinya hadiah simbolis, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengambil file itu lagi. Ketika Lu Minghao melihat bahwa Xie Jing tidak berniat membuka hadiah itu, senyumannya memudar dan tatapan suram muncul di matanya. Tapi dia tetap mempertahankan nadanya yang lembut dan berkata, "Kalau begitu kamu bekerja dulu, dan aku akan mengatur pesta ulang tahun untukmu nanti." "Tidak perlu." Lu Minghao mendapat hambatan. Melihat dia tidak memperhatikannya, dia harus pergi dulu. Saat keluar dari kantor CEO, Lu Minghao sedang memikirkan cara mengajak Xie Jing berkencan. "Tapi saat aku melihat ke atas, aku melihat seseorang yang tidak akan pernah muncul di perusahaan sama sekali." Peradangan daun, Lu Minghao mengerutkan keningnya. Mengapa sampah ini ada di sini? Kemunculan Ye Yan menarik banyak rekan perusahaan untuk menonton. Bukankah ini Ye Yan? Apakah ini suami Tuan Xie yang tidak berguna? Dia terlihat cukup tampan, bukan? Percuma saja melihatnya tampan. Dia hanya pria yang setengah matang. Untuk apa dia di sini? Anda di sini bukan untuk meminta uang kepada Tuan Xie, bukan? Berbagai komentar pun berdatangan, sebagian besar bersifat meremehkan dan menghina dirinya. Wajah Ye Yan tampak tenang. Mereka hanya sekelompok orang yang lewat dan dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. "Ye Yan, sedang apa kamu di sini?" Lu Minghao tidak bisa lagi tenang. Dia mengambil 2 langkah ke depan, memblokir jalan, dan bertanya dengan nada agresif. Ye Yan meliriknya, "Lihatlah istriku." Setiap kali Lu Minghao mendengar kata istri, dia merasa sangat kesal, merasa bahwa sesuatu miliknya telah ternoda. Wajahnya menjadi dingin. Lalu dia memikirkan sesuatu dan mencibir. "Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Xie. Anda pasti lupa kan, hadiah apa yang sudah Anda siapkan untuk Tuan Xie?" Ye Yan tidak tertarik untuk berbicara dengannya lagi dan berjalan ke depan. Bagaimana Lu Minghao bisa melepaskannya begitu saja? Dia melangkah maju dan berhenti di depannya lagi. "Jangan pergi, saya baru saja memberikan hadiah yang saya siapkan kepada Tuan Xie. Tahukah Anda apa yang saya berikan?" Melihat perhatian banyak karyawan Xie yang terpikat, ia merasa bangga, namun sengaja berkata dengan nada meremehkan,
Ini kalung terbaru J dan N tahun ini. Setelah Lu Minghao selesai berbicara, seorang anggota staf wanita berseru, "Ah, saya melihatnya di konter kemarin. Harganya ratusan ribu." Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tercengang. Beberapa staf wanita memandang Lu Minghao dan mulai memandangnya dengan bunga persik. Manajer Lu sangat tampan. Lu Minghao merentangkan tangannya. "Apakah kamu mendengar itu?" Ye Yan menyaksikan penampilannya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah barang yang kamu beli kali ini asli?" Lu Minghao membeku dan wajahnya menjadi gelap. "Berhenti bicara omong kosong. Kamu tidak bisa menggunakan uang saku yang diberikan Tuan Xie kepadamu untuk membeli sesuatu dari warung pinggir jalan sebagai hadiah, kan?" Setelah dia selesai berbicara, banyak orang terlihat meremehkan wajah mereka. Sungguh tidak tahu malu memakan makanan lunak sejauh ini. Dia sebenarnya datang ke perusahaan untuk memberikan hadiah. Betapa tidak tahu malunya itu. Jika aku jadi dia, aku sangat ingin memukulnya sampai mati. Lu Minghao melihat bahwa suasana di lapangan telah mencapai efek yang dia inginkan. Senyuman sinis muncul di matanya, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. "Bawakan itu kepada kami dan lihat." Dia sudah melihat hadiah di tangan Ye Yan dan sebenarnya ingin merebutnya. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Lu Minghao tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, dan gerakannya membeku menjadi dua. "Gulungan," Ye Yan mengucapkan satu kata dengan dingin. Lu Minghao secara refleks mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba sadar kembali, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia sebenarnya ditakuti oleh seorang pecundang. Lu Minghao terkejut dan marah. Dia merasa terlalu malu dan menjadi marah. "Kamu." Pada saat ini, pintu kantor presiden tiba-tiba terbuka, dan suara dingin dan mengharukan terdengar. "Apa yang diributkan selama jam kerja?" Melihat Xie Jing datang, para karyawan langsung bubar, tidak berani menyaksikan kemeriahan secara terang-terangan. Dia berada di kantor dan awalnya tidak memperhatikan kebisingan di luar. Kemudian, saya mendengar suara Lu Minghao dan Ye Yan, jadi saya keluar untuk melihatnya. Kemarahan Lu Minghao tiba-tiba terputus dan dia menekannya. "Tuan Xie, Ye Yan ini datang ke perusahaan tanpa izin dan sangat mempengaruhi ketertiban kantor. Karyawan kami juga sangat terpengaruh. Toh dia berlatar belakang sales, jadi dia langsung membuang air kotor itu." Ketika Ye Yan melihatnya keluar, dia mengalihkan pandangannya yang dingin. "Mengapa kamu datang ke perusahaan?" Xie Jing bertanya dengan cemberut. Ye Yan tersenyum, "Aku di sini ingin memberimu hadiah." Logikanya, dia harus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ulang tahun Xie Jing, jadi dia melakukan perjalanan khusus hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan kotak di tangannya kepadanya. "Selamat ulang tahun." Bab 20 Undangan makan malam. Xie Jing menatapnya dan kemudian pada hadiah di tangannya, merasa sedikit rumit. Seharusnya ini pertama kalinya Ye Yan memberinya hadiah. Xie Jing sedikit mengerucutkan bibir tipisnya dan mengambil kotak kecil yang tampak biasa itu. Bukalah, dan ada dompet kecil di dalamnya, yang sepertinya hanya bernilai selusin yuan.
Lu Minghao dengan sengaja tertawa dan berkata dengan nada sinis, "Benda ini luar biasa. Ini dianggap mewah di antara kios-kios pinggir jalan." Yang lain tidak berani tertawa keras karena Xie Jing, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Omong kosong macam apa? Apakah ini pantas disebut hadiah? Ye Yan tidak peduli dengan pendapat orang lain dan berkata pada Xie Jing, "Ada obat-obatan China yang saya campur di sini. Ada baiknya Anda selalu membawanya." Ekspresi banyak orang menjadi semakin menghina. Apakah dia baik-baik saja? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan menyiapkan obat Tiongkok sendiri. Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah ramuan yang kamu praktikkan? Konyol sekali. Hanya untuk memberi hadiah, kamu bisa membuat omong kosong apapun. Ada lebih banyak orang yang berbicara, terlalu sibuk bekerja. Suara Xie Jing terdengar, tidak keras, tapi sangat dingin. Dan para karyawan segera menutup mulut karena kagum. Dia menggosok dompetnya dengan tangannya. Seuntai wangi terpancar, menyegarkan semangatnya, dan rasa lelah akibat pekerjaan pun semakin mereda. Xie Jing terkejut. Hal ini sepertinya sangat efektif. Sepertinya semuanya online, dia berkata dengan ringan. Ye Yan tersenyum pahit. Xie Jing jelas tidak percaya dengan apa yang dia katakan dan mengira dia membelinya secara online. "Ini sudah siang, ayo makan bersama." Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata. Wajah cantik Xie Jing menjadi dingin. Dia terlalu memaksa. "Saya tidak punya waktu, saya harus bekerja." Ye Yan hanya bisa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Xie Jing melirik ke arah Lu Minghao, dan kemudian memperhatikan para karyawan yang masih mengintip dari waktu ke waktu. Ye Yan tidak tahu apa yang akan dia temui ketika dia keluar. Di luar area kantor, Ye Yan sedang berjalan menuju lift ketika dia mendengar suara sepatu hak tinggi di belakangnya. Ditemani aroma samar, Xie Jing berjalan ke arahnya. "Kamu?" Ye Yan membuka mulutnya. "Ada yang harus kulakukan di bawah," Xie Jing berkata dengan nada agak tidak sabar. Ye Yan mengerti kalau dia mungkin takut dia akan mendapat masalah lagi, jadi dia mencari alasan untuk turun bersamanya. Hatinya sedikit menghangat, dibandingkan dengan kecurangan tatap muka lisinya yang manis. Dia merasa bahwa kebaikan kecil Xie Jing lebih menghangatkan hati. Kedua orang itu berjalan menuju lift, di mana kebetulan ada dua orang pegawai wanita. Mereka berdua sedang mengobrol dan tidak memperhatikan Ye Yan dan Xie Jing. Salah satu anggota staf wanita berkata, "Pernahkah Anda mendengar bahwa Nona Wen Tingyu, yang berulang tahun keluarga Wen, memesan Wanlong Mansion, klub bisnis terbesar di Tangling, untuk jamuan makan 1000 orang untuk ulang tahunnya 2 hari yang lalu?" Mata teman-temannya berbinar. "Tentu saja aku tahu. Bandung Mansion memerlukan biaya keanggotaan sebesar 2 juta untuk masuk. Banyak selebritis yang pergi ke sana hari itu, dan bahkan menjadi berita." Anggota staf wanita itu juga tampak penuh kerinduan. "Setiap kali saya merayakan ulang tahun saya, alangkah baiknya jika saya bisa merayakannya dengan cara yang megah." Rekannya menghela nafas. "Ya,
Keluarga Wen adalah keluarga paling kaya di Dongling. Mereka mengklaim menguasai setengah kekayaan kota Tangling. Kami tidak bernasib seperti itu. Anggota staf wanita itu mengangguk dan tiba-tiba mengganti topik. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Xie. Sepertinya Tuan Xie belum pernah mengadakan jamuan makan serupa. Dia bahkan tidak menyajikan anggur ketika dia menikah. Ye Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Rekan karyawan wanita itu menjawab, "Coba pikirkan, Tuan Xie kita sedang merayakan ulang tahunnya. Logikanya, suaminya harus mengatur pesta ulang tahunnya, bukan? Tapi suami Tuan Xie adalah orang yang lemah dan pecundang." Xie Jing sedikit mengernyit dan terbatuk ringan. Kedua staf wanita itu menoleh ke belakang dan hampir melompat kaget. "Terima kasih, Tuan Xie." Kedua wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tergagap tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, lift tiba. Xie Jing dan Ye Yan masuk ke dalam lift tanpa mengatakan apapun. Hingga pintu lift tertutup otomatis, kedua staf wanita itu tak berani mengikutinya. Suasana hati Xie Jing jelas tertekan, alisnya berkerut dan wajahnya seberat air. Ye Yan menatapnya dengan kilatan kontemplasi di matanya. Sore, Xie Jing sedang sibuk bekerja. Telepon tiba-tiba berdering dengan suara pesan teks diterima. "Halo, Nona Xie, restoran Crystal Champ Elysees mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Makan malam pada pukul 8 malam ini telah dipesan dan kami menantikan kunjungan Anda." Xie Jing tertegun sejenak. Restoran Crystal Champ Elysees, ini adalah restoran paling mewah di Dongling. Dia pikir itu dikirim secara tidak sengaja, jadi dia menelepon untuk mengonfirmasi. Staf layanan di restoran Champ Elysees Crystal memberitahu dia dengan pasti bahwa dia memang diundang, dan mereka perlu merahasiakan identitas pengundang. Xie Jing menutup telepon dan memikirkannya, mungkin ayahku yang mengetahui tentang pesta ulang tahun Nona Wen dan ingin memberinya kejutan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, menurutnya, satu-satunya orang yang bisa menganggap dirinya seperti ini adalah orang tuanya. Adapun Ye Yan, Xie Jing tidak pernah memikirkannya. Malam itu, di luar Crystal Restaurant, Xie Jing keluar dari mobilnya. Dia masih mengenakan setelan wanita yang dia kenakan di tempat kerja. Lagi pula, dia sedang makan malam bersama orang tuanya, jadi dia tidak berdandan secara khusus. Seorang petugas datang untuk menyambutnya. "Mas Xie Jing, silakan lewat sini." Memasuki lift, petugas menekan tombol. Xie Jing berseru kaget, "Taman langit di lantai paling atas." Taman langit di lantai atas restoran Crystal Champ Elysees adalah tempat makan pribadi terbaik di kota Tanglin. Apalagi tempat ini hanya menerima satu rombongan tamu setiap harinya. Jika ingin melakukan reservasi, selain punya uang, Anda juga harus menjadi member VIP di sini. Untuk menjadi anggota VIP restoran Crystal Champ Elysees, seseorang harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 juta yuan. Dan juga harus memiliki status tertentu dalam masyarakat kelas atas kota Tanglin. Xie Chengqian dan Qin Fanglan mungkin belum mendapatkan kehormatan seperti itu. Xie Jing merasa sangat aneh,
Mungkinkah bukan mereka yang memutuskan untuk merayakan ulang tahunnya di sini? Namun, petugas itu hanya tersenyum. Pria itu berkata bahwa Anda akan tahu kapan Anda tiba. Xie Jing tidak punya waktu untuk bertanya. Lift berhenti. Dia keluar dengan bingung. Setiap detail taman gantung dibuat oleh seorang ahli artistik dan sangat indah. Bahkan setiap dekorasi di sini merupakan karya seni yang berharga. Lilin merah menyala dan kelopak mawar berjatuhan membuat seluruh ruangan terlihat romantis dan hangat. Namun, tidak satu pun dari ini yang menarik perhatian Xie Jing. Semua perhatiannya tertuju pada orang di depannya. Ye Yan, kenapa kamu ada di sini? Mulut Xie Jing terbuka sedikit dan matanya melebar. Tentu saja aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu, Ye Yan berkata tanpa basa-basi. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya dan berjalan masuk. Xie Jing merasa bingung dan bahkan tidak tahu harus bertanya apa. Dia bahkan lupa melepaskan diri darinya dan mengikuti Ye Yan secara mekanis. Keduanya melewati pintu kaca setinggi langit-langit, keluar, dan berjalan ke taman yang elegan. Ye Yan berhenti dan mengangkat kepalanya. Pemandangan di sini paling luas, cukup untuk melihat dengan jelas. Bersambung.